warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, ketemu lagi ya belajar tematik hari ini tanggal 22 Februari 2021. Nah, sebelum belajar, yang kemarin terkena musibah banjir, semoga airnya cepat surut ya, dan kalian harus tetap semangat, jangan lupa jaga kesehatan di rumah. Nah, untuk pengambilan LKS itu bisa diambil di hari Selasa besok ya, LKS dan buku tulis tematiknya. Nah, hari ini kita belajar masuk ke subtema 4 pada tema 6 ya. Jangan lupa hari ini siapkan buku paket dan LKS-nya, kalian bisa kerjakan tugasnya besok ya, tugas hari Senin ini, karena kan besok baru diambil nih LKS-nya. Tapi kalian harus tetap simak video pembelajaran Ibu hari ini ya, agar kalian bisa tahu tugas di hari Senin ini. Nah, bisa kalian lihat di buku paket ini, di subtema 4 ini judulnya bekerja sama menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Nah, ini kemarin sudah kita bahas terus menerus. Dalam menjaga lingkungan itu kita harus dilakukan kerjasama ya. Kerjasama itu di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan rumah. Harus saling bekerja sama, ayah, ibu, kakak, adik itu harus bekerja sama dalam membersihkan lingkungan rumah. Dan Allah itu suka dengan lingkungan yang bersih, yang tidak jorok. Nah, kalaupun lingkungan kotor itu juga akan menyebabkan banyaknya penyakit yang akan menyerang tubuh kita. Maka dari itu kita harus rajin membersihkan rumah dengan menjaga lingkungan rumah juga ya, karena kalau lingkungan rumahnya bersih, nyaman, pasti kita lebih enak dan tinggal di rumah, lebih betah tinggal di rumah ya. Nah, langsung lanjut di halaman 115. Ini bekerja sama menjaga lingkungan. Siti adalah tetanggaku. Siti menanam banyak pohon di rumahnya. Siti menyapu lingkungan rumahnya setiap hari. Terus membersihkan saluran air di depan rumahnya. Di halaman rumah tidak ada air tergenang, sampah tersimpan di tempat dengan rapi. Nah, ini si Siti ini membersihkan saluran airnya rajin ya, sehingga tidak mampet, atau got-got yang dekat rumah itu tidak mampet, sehingga saluran airnya lancar. Nah, terus kalau membuang sampah itu harus pada tempatnya, harus yang rapi ya, agar kalau misalnya lagi banjir ataupun hujan itu tidak membuat sampah berserakan kemana saja ya. Nah, untuk di halaman 117 ini ada yang bagian atas, ini ada kalimat ungkapan atau petunjuk. Petunjuk itu memberitahukan hal sesuatu. Contohnya, Siti menyapu lingkungan rumahnya setiap hari. Nah, ini menjelaskan bahwa kalau Siti itu rajin atau membersihkan rumahnya setiap hari dengan cara menyapunya ya. Nah, petunjuk juga ada, contohnya buanglah sampahnya, tempat sampah itu terletak di depan rumah. Nah, itu kalimat petunjuknya memberitahukan orang karena tempat sampahnya ada di depan rumah. Atau juga kalimat petunjuknya atau ungkapan petunjuk itu contohnya, sekolah 1 Syawal itu berada di Geraha Prima. Nah, itu memberitahukan orang atau petunjuk bahwa kalau ingin ke 1 Syawal itu harus datang ke daerah Geraha Prima. Nah, itu adalah sebuah ungkapan petunjuk ya. Nah, untuk halaman 117 bagian bawah ini adalah aturan ya, yang menunjukkan gambar sesuai aturan atau menunjukkan gambar tidak sesuai aturan. Contohnya, membuang sampah pada tempatnya ya. Membuang sampah itu harus pada tempatnya, jangan membuang sampah di got kan. Terus membuang sampah di kali sembarangan, itu akan menyebabkan banjir, sehingga sampah yang ada di got ataupun di kali itu akan berserakan kemana-mana ya. Nah, terus jangan membuang kulit pisang di jalanan. Nih, saat kita makan kulit pisang asal lempar, atau membuang bungkus plastik asal lempar ya, itu akan menyebabkan licin, karena kulit pisang itu licin, dapat menyebabkan orang terjatuh. Itu tidak boleh, harus membuang sampahnya pada tempat sampah. Kalaupun kalian belum menemukan tempat sampah, bisa kalian simpan dulu sampahnya atau bungkusannya ke dalam plastik. Nanti kalau udah ketemu tempat sampah, baru kalian buang ya. Kalian harus pintar menjaga kebersihan lingkungan di mana saja ya. Nah, di halaman 118 dan 119 ini adalah kreasi memanfaatkan
kemoceng atau bulu. Bulu apa Bu? Bulu ayam atau burung atau bebek. Ya, kalian bisa lihat nih. Ada ayam, burung dan bebek ini mempunyai bulu, ya. Bulu yang bisa dibuat menjadi kemoceng ataupun kok. Kalian kalau memainkan bulu tangkis nih menggunakan kok. Nah, itu kok itu terbuat dari bulu ayam. Atau juga kalian pernah melihat orang Papua menggunakan seragam baju atau topi yang terbuat dari bulu-bulu ayam. Itu juga ya, tapi bisa juga bulu ayam, bulu bebek ataupun burung. Nah, ini juga bisa kreasi dari bulu ayam untuk menghiasi pensil. Kalian bisa lihat gambarnya di halaman 120. Nah, di pembelajaran 2 ini itu tentang gerakan ayam, ya. Ayam itu bergerak yaitu dengan cara berjalan, berlari dan melompat. Ya, saat meloncat ayam bertolak, melayang dan mendarat. Ya, kalian bisa lihat gambarnya ayamnya ya. Nah, ini di penjas atau olahraga ini gerakannya kita yaitu seperti berjalan, melompat dan mendarat ya, bisa kalian lihat. Nah, di halaman 123 ini ada percakapan antara Beni dan Ayah. Kalian bisa baca di rumah ya percakapan ini. Ini percakapan berisikan tentang cara kita menjaga lingkungan. Nah, tidak hanya menjaga lingkungan, kita kalau mempunyai hewan peliharaan contohnya seperti ayam, itu di dalam percakapan tersebut dijelaskan bahwa kita harus menjaga ayam tersebut dengan cara apa agar tidak mengganggu tetangga kita di sebelah rumah, dengan cara memberikan tempat tinggal ayam tersebut, diberi kandang, terus rajin dibersihkan agar kotoran ayamnya itu tidak bau kemana-mana sehingga mengganggu tetangganya, itu tidak boleh. Dan sama juga seperti kita memelihara kucing. Kalau punya kucing itu harus mempunyai kandang juga. Kita siapkan kandang untuk dia tempat tinggalnya. Kita siapkan untuk dia membuang kotorannya agar dia tidak membuang sembarangan atau menyebabkan bau yang mengganggu tetangga kita ya. Jadi kita juga harus pintar-pintar menjaga kebersihan lingkungan di rumah ataupun di rumah tetangga sehingga tidak mengganggunya. Ya, nah saat kita memelihara hewan juga harus sering mencuci tangan ya, karena kayak ayam ataupun kucing ataupun kelinci itu memiliki banyak bulu-bulu yang bisa berterbangan kemana saja sehingga kita bisa terkena penyakit ya. Harusnya jadinya kita harus sering mencuci tangan. Ya, untuk sekian pembelajaran hari ini, kalian tugasnya satu saja di halaman 52 dan 53 LKS tema 6. Perhatikan halaman 52 dan 53 nih bagian atas, dari yang bawah sampai bagian atas ini dikerjakan. Ini melengkapi kalimat petunjuk ya. Ini adalah kalimat petunjuk yang masih kosong. Nah, ini jawabannya ada di dalam kotak ini. Ya, paham ya? Jadi tugasnya halaman 52 dan 53 untuk tugas hari Senin ini. Tetap semangat ya belajarnya. Jangan lupa besok diambil LKS-nya di sekolah. Dan jangan lupa yang belum mengumpulkan rapot untuk segera dikembalikan ke sekolah karena kita akan melakukan PTS dan Ibu akan memberikan nilai lagi di dalam rapot tersebut. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.